Tuh, mana buah mangga gue? Dari kecil gue tanam, udah gede begini gue ngarepin ada buahnya. Wah, ini mah nggak salah lagi dah. Yang ngabisin mah codot ini. Mau kampret mau codot. Abinya Iko Channel, jangan lupa share, komen, like, and subscribe. Mari bersama-sama kita tebarkan amal jannah. Masya Allah, ini siang hari ya, nggak bisa bergerak gua. Panasnya naujubillah min zalik ini. Ih, Allahu Akbar. Gerah. Ya Allah, udara kagak bisa diademin dikit apa ini? Gua nggak bisa bergerak sama sekali, keringetan, bau. Ya. Oh iya, gini Stan. Lu. Aneh gimana nggak kesel? Iya Stan. Mau kemana lo? Aneh lagi mau pergi ke tempat yang adem-adem ini. Panas banget kayak begini. Ini Allah. Buah kagak. Tega bener ya mau manusianya. Dimakan codot iya. Masa kita dikasih saya jadi kesel Stan. Terik kayak begini. Jadi pengennya keringetan. Pengen ada pasang dimakan nih. Atau ada racunin bakar kemana-mana. Pokoknya mau bunuh deh. Codotnya. Aneh bingung Stan sama Allah. Kesel aneh Stan. Masa? Bukan apa-apa. Udah kita ibadah banyak gede. Ini itu ikuti semua perintah agama. Tetep aja pala saya begini. Kalau begini mah Allah nggak sayang sama kita Stat. Nggak boleh begitu ente. Itu sama juga kufur nikmat Allah. Panas matahari, hujan yang turun dari langit, dan pergantian malam sama siang, semuanya ada tanda-tanda sesuai dengan firman Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil albab. Al-ayah, yang artinya, dengar ini, lu bisanya cuman mencak aja, ngeluh aja, mencela aja nikmat Allah. Dengerin, Allah berfirman, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda yang banyak. Bagi siapa? Bukan lo. Bagi mereka yang mau menggunakan akalnya. Kalau lu kagak pakai akal lu. Pantesan aja lu cuma ngeluh hidup lu. Ingat, sinar surya ini di pagi hari mengandung namanya vitamin D3. Buat apa D3? Mengeluarkan virus-virus dalam tubuh. Cuma dapat dari mana yang paling bagus? Yang paling bagus ya dari sinar matahari pagi, sinar matahari siang. Wah, ini nih kenikmatan luar biasa bagi emak-emak. Gimana coba kalau emak-emak tuh, bini lu juga ngejemur pakaian, kagak ada mataharinya, ngedumel. Ada juga manfaatnya, ngeringin pakaian. Bahkan kalau lu pakai otak lu nih, kalau lu pakai akal lu nih, lu nggak bakalan ngeluh. Orang-orang di luar negeri sono tuh, kayak orang Eropa, Amerika, dan sebagainya, yang udah maju teknologinya, memanfaatkan sinar matahari ini sebagai teknologi tenaga surya. Buat apa? Buat membangkitkan tenaga listrik. Apa cuma buat lampu? Tuh, lu lihat sekarang, banyak orang menggunakan mobil-mobil listrik. Ambilnya di mana? Matahari sinarnya. Siapa yang nyiptain? Allah juga. Dan ente seenak-enaknya aja marah-marah mencela kenikmatan yang Allah berikan buat manusia. Istighfar ente. Jangan kayak begini lagi yang ketemu. Kufur, kafir ya jatuhnya. Paham?
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya kalau ente bersyukur dengan nikmat Allah, mau yang panas kek, mau yang dingin kek, Allah tambah lagi rasa syukur di dalam diri ente. Namun kalau ente kufur terhadap nikmat Allah, ingat azabnya Allah sangatlah pedih. Azabnya di dunia doang? Apa di akhirat doang? Enggak, di dunia ente sengsara nih kalau nih, gelagapan, kepanasan, kegerahan, kebauan. Itu udah tanda Allah memberikan azab buat ente. Ente nggak bisa nikmatin sinar matahari ini. Belum nanti di akhirat ketemu lu malaikat-malaikat yang jaga neraka. Habis lu, karena apa? Kufur nikmat Allah. Ingat, pakai akal lu. Pakai Allah kasih udah akal, otak untuk kita nih manusia. Yang membedakan manusia sama hewan, apa bedanya? Hewan cuma menggunakan insting. Manusia Allah kasih senjata yang paling pamungkas, akal, berpikir. Apalagi yang tidak gede, udah termasuk orang-orang mumayyiz. Apa itu? Orang-orang yang mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Paham ente? Oh gitu saja. Iya. Ih Allah, nggak mau aneh nih diseksa di neraka. Oh iya saja. Ambil hikmahnya, gunakan akalnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ampuni dosa hamba yang hilaf ini ya Allah. Ternyata di balik kenikmatan terik siang ini banyak manfaat yang bisa kita petik, banyak manfaat yang bisa kita syukuri. Tapi aneh tadi ya Allah, aneh hilaf ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ampuni hamba ya Allah. Semoga hamba bisa memetik hikmah pelajaran yang diberikan tadi oleh Ustadz Raden, dan aneh bisa menggunakan akal lebih lagi. Terima kasih Allah. Wah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Mantap. Mana buah mangga gue? Dari kecil gue tanam, udah gede begini gue ngarepin ada buahnya. Wah, ini mah nggak salah lagi dah. Yang ngabisin mah codot ini. Mau kampret mau codot. Ngabisin mangga gue. Nanti nih, kalau gue tahu nih codot yang mana nih, gue bunuh. Kalau perlu gue kasih perangkap nih pohon mangga gue nih. Nanam dari kecil begini sampai gede begini, habis ini mah codot doang. Lapan gue juga pengen ngerasain biar rasa tuh codot tuh. Gue kasih jebakan di sini nih. Apalagi binatang lain dah, mau codot kek, mau tupai kek, pokoknya yang makan buah-buah gue nih, gue pengen matiin atu-atu. Gue racunin kalau bisa. Banget gue. Masa nggak desain atu-atu acan buat gue? Masya Allah, codot. Udah dah, besok gue pasangin perangkap. Dia pada mati di atas semuanya. Sama gue, nggak ada. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Kenapa itu panjang ngomel-ngomel sendiri di sana? Gue samperin deh. Sadis juga omongannya. Makhluk Allah mau dimampusin. Samperin aja deh. Assalamualaikum, Bang Jang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Jangan lupa like, comment, and subscribe. gini Ustadz, aneh gimana gak kesel? Nanam mangga dari kecil nih, saya tanam sampai gede kayak begini. Buah kagak, dimakanin codot iya. Saya jadi kesel Ustadz. Jadi pengen aneh pasang jebakan nih,
atau aneh racunin bahkan. Pokoknya mau bunuh deh Codotnya. Kesel aneh Sat. Bukan apa-apa. Miara dari kecil itu tanaman sampai gede. Yang makanin dia bukan aneh. Oh begitu ceritanya. Kang Enjang jadi marah-marah gara-gara apa tadi? Mangganya banyak dicolongin Codot sampai habis buahnya. Begini Bang Jang, Kang Jang kan ngerti Codot juga makhluk Allah. Segala sesuatu yang Allah ciptakan pasti ada satu hikmahnya. Ya pun aneh pelajari nih Kang Jang secara ilmu biologi nih. Kupu-kupu, lebah, termasuk Codot itu bermanfaat buat pohonnya mangga Kang Enjang. Apa manfaatnya? Dia mengawinkan serbuk-serbuk sari yang ada di bunga-bunga mangga ini untuk berbuah. Makanya kalau emang udah ada buahnya, kita sebagai manusia yang punya akal, pakai akalnya. Bungkusin tuh pakai plastik atu-atu kalau kagak mau hilang. Lagi pula kalau dimakan sama ini Codot, anggap aja sedekah Kang Jang. Jangan lantas ngucap dari mulutnya Kang Jang pengen mampusin, pengen ngebunuh atau persatu, bahkan mau nanemin apa namanya tadi, jebakan-jebakan sampai biar pada mati di atas. Dosa besar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi begini nih, aneh teringat dengan firman Allah di surat Al-Imran ayat 159, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Yang artinya, dan apabila rahmat itu turunnya dari Allah, maka wahai manusia, wahai engkau Muhammad, berlembut hatilah. Ini kejadian turunnya asbabun nuzul ayat ini panjang nih. Aneh terangin pendek deh buat Kang Enjang nih. Jadi begini Kang Enjang ceritanya. Yang namanya Nabi dulu pernah berperang dan di suatu perangnya Nabi pernah mengalami suatu kekalahan. Padahal sebelumnya menang. Sebab kenapa itu? Tadinya menang, kok jadi kalah? Begini ceritanya nih. Nabi telah memerintahkan untuk 60 pemanah untuk menduduki puncaknya Uhud. Karena Nabi datang duluan pasukannya. Jadi Nabi memerintahkan 60 pemanah di atas bukit Uhud. Dan Nabi berpesan, bersabda kepada mereka, jangan turun walau kondisi apapun. Kondisi menang ataupun kalah. Sampai nanti diperintahkan untuk turun. Ternyata Quraisy ini dipimpin seorang panglima perang yang cakap, yang pintar. Tapi ketika itu masih Quraisy nih, belum Muslim. Itu luar biasa kecerdasannya. Siapa namanya? Khalid bin Walid. Ketika berperang dengan pasukan Muslim, kalah pasukannya Khalid bin Walid di awal-awalnya. Karena apa? Karena ada pemanah dari atas. Cuman Khalid bin Walid melakukan strategi perang yang begitu canggihnya. Jadi pasukan perangnya ini disuruh mundur dan disuruh meninggalkan ghanimah atau harta rampasan di tengah-tengah gurun Uhud, di mana pemanah bisa melihat ke bawah. Jadi cara itu dia tinggalin tuh yang namanya harta rampasan di tengah-tengah medan perang. Dia mukul mundur. Khalid bin Walid melihat, strategi keduanya adalah melihat turun atau kagak tuh pemanah-pemanah yang ada di atas bukit Uhud. Ternyata benar dugaan Khalid ketika itu. Disangkanya udah menang, akhirnya tergoda tuh 60 pasukan yang ada atas bukit Uhud dan turun berebut mengambil harta rampasan ataupun ghanimah. Dan dia lupa pesannya Rasulullah, dalam keadaan kondisi apapun jangan turun dulu sampai ada perintah selanjutnya. Ini belum ada perintah selanjutnya, dia turun menyangka dirinya udah menang. Ternyata pasukan Khalid bin Walid mengitari, membelakangi gunung Uhud tersebut, sehingga pasukan Muslim pun
tidak sadar sudah dikepung oleh pasukan Khalid bin Walid. Dan akhirnya kejadiannya berbalik. Pasukan muslim hampir kalah, atau bisa dibilang kalah deh. Dan sampai-sampai baginda Rasulullah SAW yang kita cintai mengalami beberapa luka. Di antara pelipisnya terkena pedang, gigi serinya juga patah karena dahsyatnya serangan dari pasukan Khalid bin Walid. Namun Allah menyelamatkan Rasulullah dan Allah pun memenangkan peperangan itu untuk bagi muslim. Cuman setelah perang Rasulullah mengalami luka dan semua para sahabatnya menghubungi Nabi tercinta yang sedang terluka. Bagaimana kondisinya Nabi? Bagaimana kondisinya Nabi? Nabi yang namanya manusia ketika itu terpancing juga tuh sedikit kemanusiaannya. Apa? Emosi. Emosi siapa? Sama pemanah yang turun sama dari Bukit Uhud. Nah kalau kita kan bosan, bukan marah, bukan emosi lagi kayak Nabi. Udah mencak-mencak bahkan dipenggalin atau apa kalau kita. Tapi ini Nabi yang selalu dijaga oleh Allah, yang mendapat predikat al-ma'sum billah, yang selalu dijaga oleh Allah. Jadi ketika hendak marah, ketika hendak murka karena kemanusiaan tadi, karena Nabi adalah manusia, Allah turunkan ayat ini. Wahai Nabiku, janganlah kamu berkeras hati, berlemah lembutlah kepada pemanah itu. Maafin. Dari sini bisa kita petik, semarah apapun Nabi, Allah jaga. Dan kita sebagai umatnya itu bisa memetik pelajaran dari situ. Artinya apa? Kejadian itu pertama kali Nabi alamin. Dan Allah menyuruhnya apa? Manusia jangan terbawa emosi, lemah lembutlah hati, ajak bermusyawarah, ngobrol bareng-bareng. Kenapa ente turun? Kenapa nggak dengerin perintahannya? Jangan langsung marah-marah. Dari sini kita bisa petik pelajaran. Kalau ente marah sama codot, gunain tuh yang aneh bilang tadi. Pasangin plastik-plastik di mangga ente yang udah meletik. Tutup rapat-rapat tuh mangganya, biar udah gede kagak dimakan codot karena terhalang plastik. Janganlah kamu egois, janganlah kamu keras hati untuk memusnahkan makhluk Allah, walaupun itu hanya seekor kelelawar atau codot. Bayangin, nggak ada codot, mangga ente nggak bakalan numbuh jadi mangga. Deh, aneh rasa itu cukup deh. Jangan keras hati, lembut hatilah terus. Doain deh mangganya biar numbuh lagi. Al-Imran ayat 159. Maaf nih, punten Kang Jang, saya mau jalan dulu. Semoga Kang Jang gak marah-marah lagi deh, apalagi mau codot doang. Ya, Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Ustaz di jalan ya.